Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Berjumpa kembali pemirsa bersama kami dalam program Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Alhamdulillah pertanyaan yang masuk pada kami semakin banyak dan banyak sekali, bahkan ada yang perdalam dari apa yang kami tayangkan pada episode sebelumnya. Dan kali ini kita akan bahas satu tema atau topik yang juga banyak dibicarakan di masyarakat, yaitu tentang aliran sesat. Dalam hal ini adalah disebut di sini dalam pertanyaan adalah Syiah di sini. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita, Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas, LC.MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan cukup jauh dari Makassar. Ya. Dari Pak Subhan dengan alamat Racing Center Blok N1 Makassar. Pertanyaannya, apakah Syiah aliran sesat? Pembacaan saya dari literatur dan report The Most 500 Influential Muslims in 2017 bahwa aliran Syiah terbagi menjadi 3 mazhab besar. Ya. Imamiyah, Islamiyah, dan Zaidiyah. Imamiyah dan Zaidiyah tidak saya dapatkan bahwa mereka menolak kepemimpinan sahabat, malah memuliakan mereka. Sangat bertolak belakang dengan apa yang digemborkan oleh masyarakat Indonesia secara umum. Setahu saya mazhab Rafidah yang sesat. Mohon diluruskan Ustadz, saya tidak ingin menghukumi sesuatu yang tidak pengetahuan saya di dalamnya. Syukran katsira. Silakan Ustadz. Ya, makasih. Jadi kalau kita baca literatur tentang Syiah, baik disertasi, tesis, atau buku-buku, itu umumnya membagi memang Syiah itu kepada 3. Ya. Pertama, masuk kategori Ghulat. Ghulat itu artinya ekstrim. Nah, kelompok yang pertama ini masuk di dalamnya misalnya Druze, An-Nusairiyah itu ada di Lebanon, ada itu. Ya. Itu cabang-cabang dari An-Nusairiyah, nama sektenya. Nama sektenya. Ada banyak juga sektenya. Tapi dia masuk kategori Ghulat. Ekstrim. Nah, Ghulat itu sendiri tidak usah kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalangan Syiah juga yang Imamiyah Isnariyah bisa menyesatkan juga, menyatakan sesat juga. Misalnya dia sampai kepada An-Nusairiyah itu, sampai kepada ajaran Ta'lihu Ali bin Abi Thalib, mempertuhankan Ali. Sampai mempertuhankan Ali. Jadi kebetulan waktu kuliah dulu saya buat paper sekitar 70 halaman tentang Nusairiyah. Jadi saya baca itu, ya memang udah menyimpang. Jadi antara lain mereka mencoba menggabungkan ajaran Yahudi, Nasrani, kemudian Islam. Itu salah satu contoh. Nusairiyah, Druze, Bahaiyah, Babiyah, macam-macam itu. Banyak sekali sekte. Ya, itu masuk kategori Ghulat. Kemudian yang kedua, kelompok Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Nah, itu bisa disebut Imamiyah saja, bisa juga disebut Itsna Asyriyah. Aliran Imam 12. Jadi yang meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad SAW itu ada imam-imam, mulai dari Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, anaknya Husain, cucunya, terus sampai nomor 12. Di nomor 12 itu hilang waktu kecil, dan itulah Imam Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu. Maksudnya turunan yang ke-12 Ustaz ya? Jadi imam yang ke-12. Imam yang ke-12 ya. Imam pertama Ali bin Abi Thalib, imam kedua Hasan, imam ketiga Husain. Terus sampai nomor 12 putus, hilang karena waktu kecil. Nah, itu yang berhenti di imam 12, maka disebut alirannya Imamiyah Itsna Asyriyah. Nah, penilaian terhadap Imamiyah Itsna Asyriyah itu memang tidak tunggal. Jadi seperti yang dikatakan penanya ya, tidak tunggal. Jadi ajaran mereka pun juga berbeda-beda satu sama lain. Jadi ada yang Kalau kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah
sebagian mengatakan termasuk yang sesat, sebagian menyatakan menyimpang, ya. Jadi tapi bukan keluar dari Islam, enggak, menyimpang gitu. Terjadi perbedaan pendapat dalam menilai Imamiyah Itsna Asyariyah. Nah, yang ketiga itu Zaidiyah. Zaidiyah. Yang kelompok Zaidiyah ini diterima di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ulamanya diterima, kitabnya juga diterima karena perbedaannya kecil. Jadi mereka hanya menyatakan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib lebih afdal dibanding Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tapi mereka tidak menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Hanya mengatakan lebih afdal. Lebih afdal Ali, tapi tidak menolak kekhalifahan 1, 2, dan 3. Ya. Sehingga paling dekat di Yaman dulu banyak Zaidiyah. Ya. Tidak ada karangan Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan Zaidiyah itu sesat. Nah, sekarang Majelis Ulama Indonesia, ya, punya pendekatan lain. Kalau kita pakai pendekatan nyebut nama, kelompok ini nanti bisa salah. Dan mungkin bisa juga berubah. Seperti yang dibantah tadi kan. Iya. Yang sesatu Rafidah, kalau ini enggak. Nah, kalau begitu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai ajaran, bukan kelompok. Bukan nama kelompok tertentu. Ya, kalau ada ajaran ini berarti sesat. Kalau tidak ada, tidak sesat. Nah, tinggal dinilai saja. Ya, kelompok mana yang ada ajaran. Satu, ajaran yang dinyatakan sesat itu pertama, tahriful Quran. Jadi kelompok yang meyakini bahwa Al-Quran yang ada sampai kepada zaman kita yang disebut dengan Mushaf Utsmani itu sudah mengalami pengurangan atau tahrif. Tadinya itu jumlah ayatnya sampai 18.000 ayat, 18.000 ayat. Tapi kemudian di zaman Khalifah Utsman bin Affan dibuang 2/3, tinggal 1/3. Itu kalau ada yang berpendapat begitu, itu aliran sesat. Karena apapun golongan itu, apapun golongannya dari golongan manapun. Di Syiah ada itu. Di Syiah ada aliran itu. Di Imamiyah Itsna Asyariyah saja mereka terbagi dua. Satu, tahrif, jadi menuduh betul bahwa Utsman telah membuang sebagian dari bukan sebagian saja, sebagian besar. Sebagian tidak menerima. Tapi tidak ada kelompok yang menyatakan sesat, yang menolak, yang menyatakan ada penambahan itu. Jadi mendiamkan saja. Nah, bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, pokoknya aliran manapun, kelompok manapun, kalau menyatakan bahwa Al-Quran diriwayatkan dengan mutawatir ini yang sampai sekarang, itu tidak utuh lagi, sebagian sudah dikurangi, nah itu termasuk aliran sesat. Tahrif. Yang kedua, yang menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Itu yang disebut-sebut oleh penanya dengan Rafidah, istilah Rafidah, Rafadah. Menolak. Jadi mereka tidak ngakui Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah, yang diakui cuma Ali bin Abi Thalib. So, dampaknya nanti jauh. Apa Ustaz kira-kira dampaknya? Dampaknya begini. Yang berhak jadi khalifah itu adalah Ali. Tapi ternyata diambil oleh Abu Bakar. Berarti Abu Bakar merampas haknya Ali. Itu namanya orang zalim. Orang zalim itu fasik. Orang fasik itu riwayat hadisnya ditolak. Karena Abu Bakar dibai'ah oleh para sahabat, maka seluruh sahabat juga ikut zalim. Dan riwayatnya juga ditolak. Nah, itu nanti semua riwayat dari Abu Bakar dan para sahabat, dari Abu Umar, dari Utsman, dari sahabat yang membai'ah mereka itu ditolak semua. Makanya terbukti nanti hadis antara Syiah dengan hadis Ahlussunnah wal Jamaah berbeda. Karena sahabat yang mereka terima hanya beberapa orang saja. Dari karangan Ahlul Bait, tambah Salman Al-Farisi, tambah Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Nah, ada satu lagi
dibatasi begitu. Nah ini termasuk Rafidah menolak, itu sesat juga. Yang ketiga, sabus sahabah. Sabus sahabah. Sabus sahabah, aliran yang memaki-maki, mencela sahabat. Sahabat yang paling banyak dicela itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan putrinya Aisyah. Itu paling banyak dicela. Kenapa Ustaz? Kan banyak. Karena dianggap Abu Bakar merampas haknya Ali. Tapi yang Umar dan Utsman kan juga melanjutkan. Semuanya dicela. Semuanya dicela. Tapi yang paling banyak dicela Abu Bakar As-Siddiq dan putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan sahabat-sahabat lain juga tidak lewat dari celah. Nah, siapapun, aliran manapun yang mencela para sahabat ini sesat. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan la tasubbu ashabi. Nah, jadi 3 itu 4 mut'ah. Nah, jadi yang menghalalkan nikah mut'ah, nikah muakkatan, nikah pakai batas waktu, kontrak begitu. Kontrak itu juga termasuk yang sesat. Jadi Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tidak menyebut kelompok mana, tapi kelompok manapun kalau ada ajaran ini termasuk yang sesat. Kalau dari kemudian yang ketiga Zaidiyah. Zaidiyah ya. Satu lagi. Ya, tadi sudah ya. Ya. Sudah. Jadi ulang lagi. 3 kelompok itu kalau mau kita jadi yang pertama itu masuk Al-Ghulat. Nah, itu. Ya. Al-Ghulat. Itu yang ekstrim tadi ya. Ekstrim ini. Al-Imamiyah. Imamiyah. Al-Ithna Ashriyah. Nah, Imam 12. Ya. Nah, yang ketiga ini yang paling dekat itu Az-Zaidiyah. Dari ketiganya itu pas sekarang masih eksis semua? Eksis. Yang paling eksis ini Al-Imamiyah di Iran ini Imamiyah Itsna Asyriyah di Iran, di Irak. Irak mereka bisa 70%. Di Iran. Ya. Di Suriah dikit. Suriah yang Ghulat juga ada, Lebanon Ghulat ada. Kemudian di tempat lain. Ini paling kuat sekarang. Di dunia ini. Ya. Artinya di kalangan yang 3 ini yang paling top. Az-Zaidiyah itu ada di Yaman, ya. Tapi belakangan ini Zaidiyah Yaman berubah menjadi Imamiyah. Dan secara politik dengan Iran terus perang dengan Saudi. Belum selesai sampai sekarang. Iya. Kalau Ustadz melihat di Indonesia yang mana Ustadz yang di Indonesia ada Syiah Ustadz ya? Ada ya? Ada. Jadi kalau di Indonesia itu yang masuk ke Indonesia saya kira ini yang nomor 2. Al-Imamiyah itu. Ya, dari Iran. Jadi mahasiswa Indonesia yang belajar ke Qom, belajar ke Teheran, pulang. Kalau tidak semuanya, sebagian bawa ajaran Imamiyah Itsna Asyriyah. Tapi Ghulat mungkin masuk juga, karena saya pernah baca buku dalam bahasa Indonesia terjemahan. Judul Arabnya Illa Aliyan, kecuali Ali. Dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kecuali Ali. Di situ ajaran itu misalnya menyatakan bahwa dulu Nabi Muhammad SAW duduk, kemudian didampingi oleh malaikat Jibril, kemudian datang Ali bin Abi Thalib, Jibrilnya berdiri hormat pada Ali. Nabi bertanya, kenapa engkau hormat kepada anak muda ini? Oh, itu guru saya, kata malaikat Jibril. Loh, kapan engkau berguru kepada Ali? Jadi 50.000 tahun yang lalu, dia bilang ada di Baitul Ma'mur itu ada satu cahaya yang berganti tiap 50.000 tahun. Dan sudah terjadi pergantian 50.000 kali. Nah, waktu itu Tuhan bertanya kepada saya, man anta, siapa engkau? Saya nggak bisa jawab. Ali yang menjawab, anta Jibril. Jadi itu guru saya.
Nah, kalau buku itu masuk ke Indonesia, barangkali ada pengikutnya juga. Iya. Kenapa kalau diterjemahkan kalau bahasa Indonesia? Tapi mungkin sedikit. Itu buku cetak Ustaz ya? Cetak. Iya. Jadi sudah muja-muja Ali itu, mempertuhankan Ali di situ. Ali. Nah, terus kita sebagai umat Islam di Indonesia itu, gimana Ustaz? Mungkin sebagai closingnya begitu, bagaimana sikap kita terhadap aliran atau ajaran Syiah yang berkembang akhir-akhir ini? Ya, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya jelas nolak Syiah, aliran manapun. Kalau mau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Indonesia kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni gitu ya, ya nolak. Nah, cuman sasaran mereka kan orang-orang yang nggak ngerti, nggak bisa baca kitab, nggak paham. Terus yang disampaikan yang menarik-menarik, mungkin disampaikan tentang ajaran tokoh-tokoh intelektualnya Ali Syariati, yang gitu, yang intelektual tugas cendekiawan Muslim, filsafatnya, keberpihakannya kepada du'afa mustad'afin, tapi ajaran teologinya. Nah, kemarin ini agak ribut-ribut di Indonesia karena sudah masuk ke teologi dan masuk ibadah. Nah, kemudian terjadi apa yang terjadi di Sampang, di beberapa tempat di Jawa Timur. Jadi misalkan satu jamaah sedang memuji-muji sahabat dengan kirim Al-Fatihah kepada Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di tempat lain sedang memaki-maki Abu Bakar. Ya, itu tinggal nunggu waktu aja untuk konflik. Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya. Mau jawab pertanyaan dari Pak Subhan yang ada di Makassar. Intinya kalau ditanya sesat atau tidak, di antaranya 4 tadi Ustaz ya. Jadi 3 tadi itu ya. 4 ajaran. 4, iya, dianggap sesat atau tidak, di antaranya patokannya yang 4 tadi itu. Tentang tahriful Quran, kemudian tentang apa namanya itu yang menolak khilafah, kemudian sabus sahabah, dan juga nikah mut'ah tadi itu. Apabila ada indikasi ke situ, itu bisa diindikasikan sebagai aliran yang sesat, kira-kira seperti itu. Baik, demikian pemirsa bahasa kita tentang Syiah, menjawab pertanyaan dari Pak Subhan di Makassar. Mudah-mudahan bisa menjadi wawasan tambahan bagi kita supaya kita tidak salah di dalam menyikapi suatu ajaran tertentu. Dan tentu ketika ada hal yang kita ragu-ragu, bertanyalah kepada orang-orang yang kita percaya memiliki pengetahuan di situ. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang mendukung acara ini. Silahkan menonton, kemudian like, subscribe, dan juga memberikan komen ya. Dan juga bisa bertanya jika ada pertanyaan. Tidak hanya masalah fikih, bisa masalah akidah, masalah muamalah, akhlak, dan sebagainya. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.